Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan sukses dan selalu ya tercapai apa yang diinginkan di hari ini dan di hari berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di video sebelumnya, beberapa hari ke belakang saya akan melanjutkan lagi terkait sharing ya pengalaman yang sifatnya video ini natural, spontanitas, tanpa banyak dikonsep. Apa yang saya pikirkan ya saya sampaikan. Semoga itu benar ya dan bisa membantu teman-teman, orang tua, dan siapapun yang mau melihat video ini. Dan bila mana dirasakan bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like ya. Oke, saya akan melanjutkan di video sebelumnya. Itu adalah bagaimana cara memilih kampus ya untuk menentukan kuliah yang memang akan mendukung tujuan adik-adik SMK, SMA atau sederajat ya untuk di masa depan. Ya, kita mulai ya. Saya tidak lupa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video terakhir itu adalah langkah terakhirnya itu adalah ikhtiar ya. Ikhtiar setelah kalian mantap, setelah ada mantap, setelah orang tua mantap dan semuanya mendukung seperti yang saya jelaskan di video selanjutnya, apa yang harus dilakukan itu ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya itu adalah bisa mencari di dunia internet. Yang pasti tentukan bahwa sumbernya itu terpercaya. Ya, satu, dari mana terpercaya? Anda bisa mengakses website resmi terkait data-data perguruan tinggi. Itu di mana? Itu di internet ya. Ya, contohnya bisa masuk ke portal kemendikbud.go.id. Nah, di situ ada list bahwa perguruan tinggi resmi itu pasti akan ada datanya di website tersebut. Ada peringkat akreditasinya, kapan berdirinya, program studinya, fakultasnya, jumlah mahasiswanya, karena itu sangat penting. Nah, bila mana sudah ada beberapa pilihan di website resminya, ada dua ya, kampus itu ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Ya, perguruan tinggi negeri ya, sudah pasti tidak perlu dibicarakan lagi, itu akan banyak dukungan, bimbingan, dan di bawah naungan pemerintah. Nah, terkait perguruan yang kedua adalah perguruan tinggi swasta. Nah, bila sudah masuk ke website resminya, misalkan Anda sudah membandingkan nih, atau kalian sudah membandingkan ada 3 kampus, mana nih yang menjadi pilihan? Nah, bukalah website resminya atau website penerimaan mahasiswa barunya ya. Kadang ada yang menyatu di website resminya, ada juga yang memang terpisah tapi pasti akan ada linknya. Nah, itu apa sih yang harus dilihat? Yang dilihat itu adalah struktur organisasinya atau struktural organisasinya. Kenapa ini sangat penting? Ya, karena itu bisa dilihat dari jenjang di strukturnya. Misalkan ada bagian akademik, ada bagian keuangan, ada bagian kerjasama, ada bagian alumni, ada bagian fakultas, program studinya. Kenapa? Karena itu mencerminkan dari manajemen kampus tersebut. Ya, apakah cukup mumpuni, apakah profesional atau tidak. Itu dikembalikan lagi kepada pengunjung website tersebut ya, karena itu akan menjadi pertimbangkan bahwa akan ada bidang-bidang khusus yang menaungi untuk mengurusi manajemen di kampus tersebut. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah visi misi dari kampus tersebut. Ya, ada visi misi kampus, ada visi misi fakultas, ada visi misi program studi. Kenapa? Karena itu akan mencerminkan sesuai atau tidak. Kenapa? Karena misalkan teman-teman atau adik-adik atau orang tua itu sudah menentukan, oh saya ingin menjadi seorang programmer, harus masuk nih ke jurusan teknik informatika kah, manajemen informatika kah, sistem informasi kah. Nah, itu kan masing-masing ada kompetensinya ya. Itu sangat penting, sesuai atau tidak. Nah, setelah dilihat nih di website tersebut, oh ada nih jurusan atau program studi yang akan saya ambil. Karena jangan salah, contoh nih ya, salah satu dosen di teknik informatika, anggaplah ada 4 ada 5
kampus yang jurusannya sama. Nah, tapi lihat apa kompetensinya, apa kurikulumnya, walaupun nama program studinya sama. Sesuaikah tidak visi misinya dengan keinginan teman-teman semua? Dimunculkan tidak bahwa lulusannya kompetensinya adalah nantinya ini, bahwa sasarannya nanti di dunia industri atau di dunia usaha adalah ini, sesuai atau tidak. Karena apa? Sekali lagi, banyak nama program studi yang sama, banyak nama kampus, bukan nama kampus, banyak jurusan yang sama, banyak fakultas yang sama. Kenapa? Nah, karena itu bisa aja bersifat umum, tetapi lihat kompetensinya sesuai atau tidak. Ya, tuh. Kemudian lihat apa sih kurikulum yang ditonjolkannya. Itu betul, memang tidak semua di website dimunculkan kurikulum semester 1, 2, 3, tetapi bisa dilihat dari capaian lulusannya sana ya, karena biasanya di capaian lulusannya akan dimasukkan mata kuliah unggulannya. Nah, bila itu sudah kalian dapatkan, apakah ada atau tidak informasi terkait fasilitasnya? Oke, program studinya udah sesuai, bisa dilihat dari cerminan kurikulum, kompetensinya, capaian lulusannya. Tapi ketika kita nanti mendaftar, apakah kurikulumnya itu didukung dengan fasilitasnya atau tidak? Karena apa? Karena akan ada ruangan kelas, ruangan praktek, ruangan praktikum. Ya, apakah ada magangnya atau tidak? Apakah ada fasilitas yang benar-benar mendukung? Contoh kecil, apakah di kelasnya itu ada AC atau tidak? Ya betul, tergantung ya. Kalau di daerah dingin, mungkin kampusnya AC tidak begitu diutamakan. Tapi kalau di daerah yang sifatnya panas, AC itu sangat penting. Kemudian akan ada lab-labnya. Di lab-labnya itu mendukung atau tidak? Itu juga sangat penting. Tergantung ya program studinya. Oh, ini program studinya terkait teknik A, teknik B. Nah, terkait fasilitas labnya itu mendukung atau tidak. Karena jangan sampai nanti ketika Anda praktek atau praktikum itu tidak mendukung. Nah, itu harus dilihat juga. Nah, kemudian untuk terkait kompetensi, apakah di program studi, fakultas atau kampus tersebut ada uji kompetensi atau tidak? Itu juga sangat penting. Karena itu kan sekarang lulusan itu harus ada 3. 1 akan mendapatkan ijazah, kedua akan mendapatkan transkrip, dan yang ketiga SKPI. Nah, apa itu SKPI? Ya, insya Allah nanti akan saya bahas. Jadi ada 3 dokumen pentingnya. Pasti di SKPI itu adalah dimunculkan kompetensi Anda itu apa, capaian apa yang Anda dapatkan selama kuliah. Apalagi nih yang penting, dilihat lagi fasilitas lainnya. Apakah ada fasilitas tempat olahraga, ada fasilitas tempat ibadah, fasilitas di lingkungan. Ya, contoh kecil kantin itu kan sangat penting ya. Apalagi bagi adik-adik mahasiswa itu kan sangat penting. Kantin tempat nongkrong, nyantai, diskusi dengan teman-teman, bahkan untuk tempat kerja. Nah, apalagi itu yang penting selanjutnya, apakah ada alumni kumpulannya atau tidak, komunitasnya atau tidak, resmi atau tidak perkumpulan alumninya. Itu juga sangat penting karena kan ketika kalian lulus, adik-adik lulus atau anak-anak dari orang tua lulus kan tergabung dan menjadi alumni. Itu kan harus ada. Kemudian kampus tersebut punya kerjasama atau tidak dengan dunia industri atau dengan dunia usaha. Apalagi yang paling penting, kemudian aktivitas mahasiswanya apa, kegiatan kemahasiswaannya, BEM-nya aktif atau tidak, himpunannya aktif atau tidak. Karena untuk di kampus jangan hanya ingin kuliah saja, tapi salurkan juga hobi, bakat di komunitas-komunitas atau himpunan-himpunan mahasiswa yang itu sangat bersifat positif, menjadi pengalaman organisasi ke depannya di dunia industri atau usaha. Apalagi nih yang penting, selain dari hal-hal yang tadi, yang paling penting adalah bagaimana lingkungannya. Kampus ini kan pasti akan ada lingkungan dengan masyarakatnya. Bagi saya pribadi, pengalaman saya pribadi, ternyata kampus ini jauh, itu nomor sekian. Yang pertama adalah tadi yang saya jelaskan,
dan yang ujungnya adalah lingkungannya bagaimana. Ya, karena kan pasti kampus tersebut ada lingkungan di sekitar warga masyarakat. Contoh, bila mana ada kampus yang memang belum memiliki fasilitas asrama, pasti akan ada kosan, kontrakan di lingkungannya, dan mahasiswanya kan banyak berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana nih masyarakat di sana itu termasuk support atau tidak kepada kampus tersebut? Karena kan kalian akan bermasyarakat juga. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang penting lagi adalah selain tadi ada aktivitas himpunan, BEM, dan sebagainya, apakah ada mahasiswa tersebut dilibatkan di penelitian? Karena dosen itu ada salah satu tugasnya lagi selain pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, ada lagi penelitian. Apakah di kampus tersebut ada program melibatkan mahasiswa untuk ikut penelitian dan pengabdian masyarakat? Karena itu penting untuk pengalaman teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, ini juga orang tua harus tahu ya, bahwa anak bapak dan ibu itu kuliah itu tidak hanya kuliah, tapi bisa dilibatkan di penelitian dan juga pengabdian masyarakat kerjasama dengan dosen. Itu sangat penting ya. Oke, itu dulu waktu senggang saya sampaikan secara spontanitas, natural, dan no tipu-tipu ya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan juga fakta. Akan saya lanjutkan lagi nanti ya, terkait sorry ada yang lupa. Nah, bahkan ada juga kampus yang melibatkan bahwa mahasiswa itu bisa menjadi seorang asisten dosen. Nah, apa ini terkait asisten dosen? Karena saya pribadi di sini mempunyai banyak asisten ya, udah beberapa generasi yang menjadi asisten. Oke, nanti akan ada waktunya saya menjelaskan aktivitas saya ini di kampus ini apa. Oke, cukup itu dulu ya, karena saya harus melanjutkan lagi aktivitas di kampus di sini. Semoga bermanfaat. Bila mana bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.